Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam fi shahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna bersama-sama kita melaksanakan daripada sholat subuh berjamaah, kemudian diteruskan dengan mendengari daripada ceramah agama atau kuliah subuh di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau yang istiqamah mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Hadirin hadirat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Apabila nantinya ulun sampaikan nantinya terdapat kesalahan kekhilafan, ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Dan apabila ada lebihnya, mudah-mudahan kita mau mengamalkannya dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun mengucapkan terima kasih kepada panitia Langgar Asy-Syafa'ah yang telah mengamanahi kepada ulun untuk mengisi daripada kuliah subuh di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita sebaratan yang ada di sini disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan daripada keberkahan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita meninggal dan dimatikan dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki hari yang ke-18 di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sudah setengah jalan kita memasuki daripada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada berpuasa dan amal ibadah yang lainnya itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita yang kada tahu, yang kada disengaja ataupun yang disengaja, mudah-mudahan Allah ampuni berkat bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bunyi ayat tersebut artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda daripada yang lainnya. Dan kalau kita lihat daripada sejarah turunnya nuzul Al-Quran tersebut, maka di dalam kitab daripada kitab Ulumul Quran di sana dijelaskan bahwasanya ketika Al-Quranul Karim turun itu ada beberapa tingkatan. Itu salah satu maratib, ada 3 tingkatan. Maka dijelaskan bahwasanya tingkatan yang pertama artinya fase pertama di mana Al-Qur'anul Karim itu turun dari Allah Subhanahu wa taala itu ke Lauhul Mahfuz. Turunnya itu yang pertama ada ke Lauhul Mahfuz itu secara jumlatan wahidatan, secara keseluruhan, secara sabarataan satu mushaf langsung dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Kemudian fase kedua adalah fase di mana Al-Quran setelah di Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah langit dunia. Kita ketahui bahwasanya bumi itu diciptakan 7 lapis bumi dan langit itu diciptakan 7 lapis langit. Dan kada tahu ujungnya berapa lapisannya itu, kada tahu yang mana lapisannya. Yang pasti jauhnya luar biasa. Dan ketika diturunkan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu dikatakan bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Maka ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kita hendaknya meraih malam Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau di wadah kita alhamdulillah sembahyang tasbih, kunut, habis itu tadarusan. Berarti kita termasuk daripada orang yang mengagungkan, mengambil keberkahan di malam Lailatul Qadar tersebut. Bukan malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya nang kaya bekungan bejegi malam ya sampai kada beguringan. Menjagai siapa malam? Menjagai Lailatul Qadar. Seorangnya menjagai Laila dan menjagai Lailatul Qadar, menjagai Laila seikuman madami. Orang yang menjagai nang kaya itu salah kaprah dia. Malam Lailatul Qadar itu malam di mana dia itu beribadah, dia melaksanakan daripada sembahyang tarawih, sembahyang sunnah yang lainnya, sembahyang tasbih, tadarusan, baca Al-Quran, baca yang lainnya yang di dalamnya ada syiar agama, maka orang tersebut termasuk daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Orang yang mengamalkan sholat, membaca dari amalan-amal ibadah yang lainnya di malam Lailatul Qadar tersebut, dia memperoleh sama 1000 bulan. Kitab-kitab yang lain pun ternyata itu diturunkannya di bulan Ramadan juga. Kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab samawi itu ada 4. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'anul Karim. Maka keempatnya ini itu diturunkannya di bulan Ramadan. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, unzilat suhuf Ibrahim awwalul lailatin min syahri Ramadan. Mushaf Ibrahim diturunkannya di awal di hari pertama di bulan Ramadan.
Wa unzilat Tauratul lisittin madaini min Ramadan, dan kitab Taurat itu diturunkannya pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Dan wa unzilal Injil di salasi asyrata Ramadan min Ramadan, dan kitab Injil diturunkannya itu di hari ke-13 Ramadan. Wa unzilaz Zabur di samani asyrata khalat min Ramadan, dan kitab Zabur itu diturunkannya di hari ke-18 di bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'an di arba'a isrin khalat min Ramadan, dan Al-Qur'anul Karim itu diturunkannya pada hari ke-24 di bulan Ramadan, atau ada juga yang mengatakan di malam 17 Ramadan. Kalau kita mengetahui daripada dalil ini, artinya bilang hanya sedangkan kitab Allah Ta'ala itu diturunkannya di bulan Ramadan. Fase yang ketiga, ketika sudah diturunkannya Al-Quran tadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang fase ketiga ini adalah fase di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu selama 20 tahun lamanya, dan diturunkannya secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman Nabi, yang terjadi ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi menyiarkan agama Islam. Misalnya di kota Makkah turun, maka Makkiyah. Kalau turunnya di kota Madinah, Madaniyah. Atau daripada turunnya sebelum daripada hijrah, itu adalah Makkiyah. Turunnya setelah hijrahnya Nabi adalah Madaniyah. Disitulah Al-Quranul Karim 20 tahun lamanya diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 20 tahun tersebut Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW luar biasa perjuangannya di dalam dakwahnya. Kadang kaya ini nyamannya BSC ada kita bulan Ramadan kali ini, alhamdulillah kada banjir. Ramadan tahun tadi banjir. Ramadan kali ini kita panas benar luar biasa. Hadirin hadirin shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ketika Al-Qur'anul Karim turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita amalkan Al-Quranul Karim tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai Al-Quranul Karim itu berkulak di dalam lemari. Imbah bulan Ramadan dibaca, setelah Ramadan tak ada lagi dibaca. Di bulan Ramadan tadarusan, setelah bulan Ramadan ditinggal Al-Quran tersebut. Di bulan Ramadan Al-Quran diagung-agungkan, tapi setelah Ramadan Al-Quran malah tidak dibaca sama sekali. Itu jangan seperti itu. Apalagi sampai Al-Quran dimakan tikus. Imam Ghazali rahimahumullah itu mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan daripada nikmatnya membaca Al-Quran. Ujar Imam Ghazali,
iltamis qalbaka inda salasati mawadhi'. Pakailah, gunakanlah hatimu di 3 tempat. Artinya ketika 3 tempat ini kita gunakan hati, maka kita merasakan daripada nikmatnya beribadah, yaitu inda qiraatil Quran. Yang pertama yaitu ketika membaca Al-Quran. Bila hati kita ini kada kita gunakan dalam membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran misalnya HP di muka, internet nyala, itu kada lawas 5 menit ya membaca menutup tuh. Tapi kalau hendak membaca bujur-bujur, itu ketika sendiri di masjid misalnya baca Al-Quran di Makkah Madinah tuh. Kenapa orang ramai-ramai membaca Al-Quran di Madinah, Masjid Munawwarah sampai berjam-berjam? Kenapa? Karena di sana orang kebanyakannya setiap waktunya membuka Al-Quran. Kalau kita di rumah itu kebanyakannya membaca Quran, bukan Al-Quran tapi Quran, atau membaca daripada HP. Jadi pakailah hatimu, maka akan kita dapatkan nikmatnya membaca Al-Quran. Yang kedua, wa inda sholati, ketika kita sembahyang, jangan kita kada gunakan hati kita. Bila hati kita tuh hendak khusyuk dalam beribadah, dalam sembahyang, maka kita sembahyangnya ingat kepada Allah, kita gunakan hati kita. Yang ketiga, inda dzikril maut, yaitu ketika mengingat mati. Maka ketika kita mengingat mati, itulah akhir hayat kita, itulah akhir daripada kehidupan kita. Maka disitulah akhir kehidupan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman. Maka ketika kita sudah menggunakan hati, maka kehidupan kita itu akan terbayangkan. Maka di dalam kitab Al-Azkar, hati kita itu hendak daripada khusyuk, artinya kada gundah gulana memikirkan dunia. Maka ketika kita selesai sembahyang fardu, letakkan tangan sebelah kanan kita itu di dada sebelah kiri dengan mengucapkan Allahumma adhhab annil hammi wal hazan, Allahumma adhhab annil hammi wal hazan. Kemudian baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maka orang yang membaca setelah sembahyang fardu, baca doa tersebut, insya Allah inya dalam sembahyangnya kada terpikirkan lagi urusan dunia. Dalam sembahyangnya inya kada lagi memikirkan urusan kehidupan dunia, urusan duit kah, hutang kah, anak kah, bini kah. Setelah sembahyang fardu dia gunakan tangannya dan hatinya dia baca, maka orang tersebut insya Allah Allah hilangkan. Allahumma adhhab, ya Allah hilangkan, jauhkanlah, pergikanlah daripada kegalauan dan kesedihan di hatiku. Kita pasti dalam sembahyang itu rakaat pertama hadir, tapi rakaat setelah baca Fatihah hilang deh kemana-mana tuh pikiran kita. Pikiran kita hendak misalnya urusan dunia, anak begawi lah, anak ajar lah, anak berdagang lah, hendak urusan di rumah lah, dan masak misalnya di rumah. Apa yuk buka mie asar nih, apa yuk dan buka puasa, belum lagi waktu buka puasa sudah dipikirkan. Maka kita kalau menandai itu terus kadang meningkat kualitas daripada ibadah kita. Maka salah satunya adalah mengamalkan doa tersebut, Allahumma adhhab annil hammi wal hazan. Baca alam nasrah laka sadrak, letakkan tadi tangan
sebelah kanan ke dada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekhusyukan di dalam ibadah kita. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita seberataan kawal memaksimalkannya dengan amalan ibadah puasa, amal ibadah daripada sembahyang berjamaah, sembahyang tarawih, dan terutama lagi mengkhatamkan Al-Quran Karim di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan waktu isyraq, dan sedang kita untuk melaksanakan sembahyang isyraq. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari ulun, dan apabila ada salah dari ulun minta maaf, minta halal, minta ridho, dan apabila ada lebihnya mudah-mudahan kita kau amalkan, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.